Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Wahidul Kohar, dosen program studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Surabaya. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kinerja saya di bidang pengajaran di salah satu mata kuliah yang ditawarkan di program studi ini, yaitu mata kuliah Pendidikan Matematika Realistik. Dalam menjelaskannya, saya akan menggunakan pendekatan DIA yang terdiri dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan profil mata kuliah ini. Mata kuliah Pendidikan Matematika Realistik adalah mata kuliah pilihan yang menjadi mata kuliah penciri program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan mulai ditawarkan kepada mahasiswa semester ketiga ke atas setiap semester gasal tiap tahun. Mata kuliah ini mengkaji tentang prinsip dan karakteristik pendidikan matematika realistik, jenis-jenis konteks yang berkaitan dengan fenomena kehidupan, yang berkaitan dengan materi aljabar, pengukuran dan geometri, peluang dan statistika, dan kalkulus, serta penerapannya dalam pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah melalui pembelajaran berbasis tugas dan proyek yang dikomunikasikan secara aktif dengan berbantuan teknologi informasi. Kembali ke DIA. Pada aspek delivery, mata kuliah ini memiliki 6 capaian pembelajaran mata kuliah atau Course Learning Outcomes atau CLO, yaitu yang pertama, CLO 1, menjelaskan prinsip dan karakteristik pendidikan matematika realistik sebagai pendekatan pembelajaran serta jenis konteksnya dan penerapannya dalam proses pembelajaran. CLO 2 menjelaskan lintasan belajar hipotetik dengan pendekatan pendidikan matematika realistik. CLO 3 merancang lintasan pembelajaran hipotetik dan mengevaluasi pembelajaran matematika dengan pendekatan matematika realistik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk sekolah dasar dan menengah. CLO 4 yaitu mengkomunikasikan ide dan hasil penelitian pendidikan matematika realistik dari sumber ilmiah secara efektif, lisan dan tulisan. CLO 5 mengambil keputusan pada penggunaan konteks yang relevan dengan fenomena kehidupan yang berkaitan dengan materi bilangan, aljabar, pengukuran dan geometri, peluang dan statistika, dan kalkulus, serta penerapannya dalam desain lintasan belajar hipotetik di sekolah dasar dan menengah. Terakhir, CLO 6 yaitu mengevaluasi rancangan lintasan belajar hipotetik pembelajaran dengan pendekatan matematika realistik yang dikembangkan berdasarkan prinsip dan karakteristiknya. Dengan keenam CLO tersebut, materi yang dibahas meliputi prinsip, karakteristik, dan proses matematisasi dalam pembelajaran matematika realistik, gunung es pembelajaran matematika realistik, konteks dan kaitannya dengan konten matematika sekolah dasar dan menengah, level penggunaan konteks dalam masalah matematika realistik, telah kritis desain pembelajaran matematika realistik, lintasan belajar hipotetik, dan pengembangan bahan ajar pembelajaran matematika realistik. Sumber referensi utama meliputi buku referensi dari karangan Sultato Hadi, Pendidikan Matematika Realistik, Teori Pengembangan dan Aplikasinya, A Decade of PMRI atau Pendidikan Matematika Realistik Indonesia, karangan RK Semiring, Kees Hoogland dan Martin Dock, Assessment and Realistic Mathematics Education, karangan Maria van den Heuvel van Hausen. Dan selain referensi utama tersebut, tim pengajar mata kuliah ini juga menggunakan referensi artikel ilmiah yang terbit di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi untuk memperbaharui informasi dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa
untuk membuat gap analisis antara desain pembelajaran PMR yang telah dilakukan peneliti sebelumnya dengan kebutuhan terkini untuk mencapai sisi inovatif. Ini adalah salah satu wujud komitmen saya secara pribadi untuk menerapkan pengajaran berbasis riset. Pada aspek interaction, mata kuliah ini menggunakan kombinasi pembelajaran kolaboratif dan ekspositori, di mana saya sebagai dosen menyampaikan materi kuliah dan kemudian mahasiswa saling berkolaborasi sesuai dengan peran, ketertarikan, dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran di setiap pertemuan. Terlebih lagi, interaksi kolaboratif ini sangat dibutuhkan di mata kuliah ini karena relevan dengan porsi cukup besar yang diberikan pada pengerjaan proyek pengembangan lintasan belajar matematika realistik yang dimulai pada pertemuan ke-9 hingga akhir semester. Untuk menunjang kegiatan ini, mahasiswa dapat mengakses sumber belajar dan berinteraksi secara asinkronus melalui learning management system yang telah disepakati, seperti Virtual Learning UNESA atau Google Classroom, dengan platform Zoom Meeting sebagai platform tatap muka maya daring secara sinkronus. Selanjutnya, pada aspek asesmen, penilaian akhir diberikan kepada mahasiswa berdasarkan 4 aspek, yaitu tugas sebesar 30%, partisipasi sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, dan ujian akhir semester sebesar 30%. Penilaian tugas diberikan dengan menggunakan 2 macam model, yaitu yang pertama penilaian produk berupa rancang masalah matematika realistik dan gunung es pembelajaran matematika realistik, dan kemajuan perkembangan desain lintasan belajar hipotetik yang dikembangkan. Sementara itu, penilaian ujian akhir semester diberikan pada hasil proyek akhir pengembangan lintasan belajar hipotetik dengan kelengkapan bahan ajar yang mendukung. Selanjutnya, saya akan menayangkan rekaman pengajaran salah satu kegiatan pembelajaran, yaitu pada pertemuan pertama. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saat ini kita sudah masuk di semester 3 di mata kuliah Matematika Realistik. Selamat datang ya kembali di awal mata kuliah ini. Saat ini kita akan melaksanakan kuliah perdana untuk mata kuliah Matematika Realistik ya Indonesia, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang pilihan tapi menjadi mata kuliah yang penciri dari program studi pendidikan matematika di Universitas Negeri Surabaya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa kita sudah membuat LMS atau Learning Management System. Untuk pertemuan pertama ini, ya, kita akan membahas tentang salah satu materi penting dalam matematika realistik, yaitu tentang pengertian, definisi, atau prinsip dan karakteristik dari pendidikan matematika realistik. Ya. Nah, saya akan memulai kegiatan kali ini ya. Mari kita berdoa sejenak dalam waktu 30 detik sebelum kita mulai mata kuliah ini dengan sebaik-baiknya. Berdoa mulai. Nah, saya akan mencoba untuk mengawali pembicaraan kita dari RPS yang sudah kita share di grup ya dan di LMS kita ya, beberapa capaian yang kita sepakati bersama dan sudah kita bahas sebelumnya. Dan kemudian juga ada beberapa buku sumber utama yang adik-adik bisa gunakan, yang kalian bisa gunakan dalam pembelajaran matematika. Nah, ini sebagai bahan awal diskusi, adik-adik silahkan kalian kalau ada pertanyaan seperti ini kira-kira ya, kalau ibaratnya kalian menjadi seorang guru SD gitu ya, SD kelas 5 atau kelas 4, kira-kira akan seperti apa ya yang kalian jawab untuk
memberikan aktivitas pembelajaran sebelum akhirnya anak-anak SD itu bisa menjawab atau memahami makna dari pembagian 2 dibagi 1/4. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya dulu. Monggo. Silakan. Kira-kira kalau membelajarkan ini, kira-kira kalau yang langkah pertama, kedua, ketiga itu akan seperti apa ya seharusnya? Gitu. Kalau saya, apa Pak, yang di bagian pertama menggunakan kue, kayak ada bukan bahan, bentuk realnya gitu Pak. Oke, Kue atau permen atau sesuatu yang bentuknya ada. Kemudian kedua itu merujuk ke perhitungan, sedikit perhitungan, belum kedua dibagi seperempatnya. Ketiga itu mungkin eh, bentuknya bisa lebih sederhana dari yang sebelum ke atas gitu. oke. Berarti menariknya adalah dari Erina menjawab untuk yang langkah pertama memberikan benda yang sifatnya konkret ya, yang tadi diwakili oleh kue. Begitu ya Erina ya kira-kira ya. Oke, dilanjutkan dengan penggantian simbol dan seterusnya akhirnya bisa ketemu 2 dibagi 1/4. Oke, terima kasih Erina. Ya. Nah, mungkin dengan beberapa macam kemungkinan langkah pembelajaran itu nanti kalian akan menemukan beberapa tren dari pola pengajaran guru ya. Apakah itu sifatnya mekanistik, empirisis, strukturalis, atau realistik ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan keempat macam pendekatan ini ya. Nah, kalau sifatnya horizontal dan vertikal itu seperti apa maksudnya? Nanti kita kaitkan dengan jawaban Erina dan teman-teman tadi. Jadi kalau sifatnya mekanistik itu adalah bahwa pendekatan tradisional didasarkan pada latihan drill atau pola. Jadi sekedar kalau kita belajar tentang 2 dibagi 1/4 tadi ya dilatih begitu dari misalkan membagi menjadi 2 dibagi 1/4, kemudian seperempatnya dibalik menjadi 4/1 dan seterusnya kan ya kemudian ditambah dengan latihan-latihan soal baru yang sifatnya lebih kompleks ya, tapi kompleksnya tidak dalam bentuk problem tapi misalkan dari variasi dari angka-angkanya. Jadi kalau saudara pernah mendengar Hans Freudenthal, beliau itu adalah salah satu tokoh pendidikan matematika yang luar biasa di dunia ini yang berasal dari Belanda yang mengenalkan filosofi dari pendidikan matematika realistik, di mana matematika itu sebenarnya adalah seharusnya adalah aktivitas manusia ya yang harusnya dikaitkan dengan realitas ya yang menggunakan konteks dunia nyata sebagai sumber pengembangan konsep ya melalui proses yang namanya matematisasi. Jadi ada konsep kunci yang namanya matematisasi yang sifatnya horizontal yang tadi ya yang dan vertikal ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini yang kira-kira akan menjadi proses yang digunakan oleh siswa yang kita harapkan dalam memecahkan masalah matematika realistik ya. Nah, istilah realistik. Jadi yang realistik itu apa ya? Yang kita perlu pahami dulu supaya kita tidak salah konsep ya. Gitu. Kira-kira kalau makna realistik misalkan Galuh, kira-kira realistik kalau sekilas akan seperti apa kira-kira Galuh? Menurut Galuh, makna realistik itu. Hmm, kalau dari karena itu kan realistik, terus diambil dari kata-kata jadi itu gimana eh memberikan sesuatu real yang ngerti. Oh, misal ya Pak ya, ada tebak ini tebak makan, terus nanti dibuat contoh urutan pembelajarannya itu, kayak gitu Pak. Oke. Jadi dari kata real ya, nyata ya. Jadi bentuknya harus nyata begitu ya kira-kira. Harus benar-benar nyata dan Menurut saya mungkin realistik itu disangkut pautinnya itu ke konteks dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak. Jadi lebih ke hmm,
ada penerapan benerannya gitu. Jadi bukan Oke. cuma sebatas ngukur-ngukur aja, bukan, tapi ternyata emang ada gunanya gitu. Konsepsi kita ya sebagai yang mungkin baru belajar tentang apa sih realistik dalam pendidikan matematika realistik gitu ya. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh para pencetus ide realistik itu sendiri ya tentang makna realistik gitu ya. Jadi kalau menurut Paul Travers ini salah satu profesor dari Utrecht University bahwa realistik itu maknanya adalah yang iya benar. Jadi sangat erat kaitannya dengan yang dikaitkan oleh Galuh dan Adrian bahwa tadi bahwa ini berkaitannya dengan real life atau kehidupan nyata. Tapi real life di sini ternyata itu tidak sekedar pada real world. Jadi real life itu di sini definisinya tidak hanya sekedar real world. Real world itu artinya yang nyata benar-benar terjadi di dunia nyata gitu ya. Kalau kita belajar trigonometri harus ada kaitannya dengan kehidupan nyata. Misalkan mengukur tinggi bayangan gitu kira-kira ya. Kita kalau mau belajar tentang volume ada kaitannya dengan misalkan masalah kolam renang gitu ya. Ini itu kan ada kehidupan nyatanya ya. Tapi ternyata tidak sebatas itu. Dikatakan di sini ada fantasy world dan bahkan math world. Jadi fantasy world itu adalah dunia fantasi ya. Jadi ketika anak-anak belajar tentang bagaimana kata berkejar-kejaran dengan keong misalkan yang dalam sebuah lomba lari gitu ya misalkan itu kan kalau di dunia nyata kan tidak mungkin terjadi ya masa ada gitu ya masa ada kompetisi yang benar-benar seperti itu kan tidak ada tapi itu kan dunia fantasi anak-anak ya dan itu selama bisa dibayangkan menurut definisi realistiknya PMRI itu ya sah-sah saja gitu ya untuk merasakan seberapa realistik ya pemahaman kita terhadap sebuah masalah ya ada masalah ini cukup sederhana ya. Ada dua lapangan yang berisi beberapa sapi dan ibaratnya lebih banyak rumput ya. Sebenarnya rumputnya itu sama jumlahnya gitu ya. Yang dibatasi oleh kedua persegi panjang ini, lahan yang berbentuk persegi panjang ini. Pertanyaannya mudah ya. Semoga menarik. Pada lapangan mana setiap sapi dapat lebih banyak rumput ya. Oke, saya beri waktu kira-kira 10 menit ya, cukup ya. Oke, sekarang kita diskusikan ya. Tampaknya sudah ada beberapa jawaban yang sudah masuk ke platform LMS kita ya. Saya lihat sangat luar biasa. Teman-teman yang lain juga bisa sambil mengamati ya dan bisa memberikan komentar ya, langsung bisa mereply ya setiap komentar yang ada di situ atau bisa menyampaikan di eh, pembelajaran saat ini ya. Oke, siapa yang ingin menyampaikan jawaban pertama? Saya, Pak. Oke, silakan kalau. Ya, Pak. Ini nggak perlu. Oh, sudah share screen, Pak. Ya, Pak. Nah, ini Jadi sudah. ini saya itu jawabnya itu dengan kemampuannya anak SD gitu, Pak. Ya, Jadi saya kan mikirnya itu kalau misalnya anak SD kan kayak yang nggak terlalu mikir seribet itu ya Pak ya. Kayak harus mikir luas lapangannya, kayak gitu-gitu Pak. Soalnya saya punya lesan anak SD gitu. Dia nggak mau mikir banyak-banyak gitu Pak. Jadi itu kan awalnya itu kan di gambarnya itu kan ada lapangan A sama B. Lapangan A itu kan yang besar, lapangan B itu kan yang kecil. Terus itu apa yang lapangan kecil itu kan ditaruh di tengah-tengah antara lapangan besar itu. Terus saya mikirnya itu nanti yang lapangan kecil itu disamain gitu loh Pak tingginya. Maksudnya jadi kayak kan awalnya gini ya Pak, terus diginiin. Dan itu kalau misalnya saya lihat kalau misalnya di logika pun itu nggak sampai dua kalinya dari misalnya yang lapangan B di dua kaliin itu Natasha menjelaskan. yang kayak berbagi gitu kan berarti kan semakin banyak dapatnya. Jadi apa Oh, di lapangan dua sapinya dapat lebih banyak gitu. oh menarik. Jadi bedanya apa dengan yang punya Galuh kira-kira tadi? Punyanya Natasha. Kalau punyanya Galuh tuh
di 2 kali lipatkan ya tadi. Langsung dibalik. Jadi kayak jadi kalau tadi Galuh nganggapnya kalau lapangan 2-nya di apa ya, di 2 kali lipatkan itu tuh bakal lebih besar juga dari lapangan 1. Sedangkan Ada dua versi yang cukup berbeda, tapi ada kemiripan juga gitu ya, dari Natasha dan Galuh. Nah, Pak, Oh, Rina, yo silakan Rina. ya Pak, saya itu ini melihatnya untuk eh, soal yang ada lapangan besar dan lapangan lebih kecil yang ada sapinya di dalamnya dengan jumlah yang berbeda itu cukup realistik. Tapi kalau dipikir-pikir lagi dalam ini jangka waktunya belum ada gitu. Nah, menghabiskan atau lebih banyak rumput itu tergantung sapinya, Pak. Sapinya itu Jadi saya stop share dulu. Kita kembali ke PPT tadi bahwa kata realistik itu memang akhirnya menimbulkan ya persepsi siswa terhadap refleksi dia terhadap kehidupan sehari-hari ya. Dia mulai bertanya-tanya begitu. Apakah memang betul misalkan tadi ini terjadi di dunia nyata? Apakah yang saya bayangkan itu bisa saya kerjakan dengan lebih lanjut gitu ya? Apakah saya perlu melibatkan asumsi ya? Atau di kelas akan terjadi perdebatan yang cukup produktif ya saya kira antar siswa, antar guru, bagaimana dia memahami makna dari soal tentang pembagian apa tadi eh, rumput tadi ya oleh sapi tadi. Oke ya, jadi makna kata realistik bisa seperti itu kira-kira ya. Nah, setelah kita memahami makna kata realistik ya, seperti apa, nanti silahkan saudara mulai memikirkan ya, apakah masalah ini sifatnya realistik atau tidak ya. Kita lihat prinsip matematika realistik ada 3 yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah guided reinvention, yang kedua didactical phenomenology, yang ketiga self-developed models ya. Nah, untuk mempelajari ketiga prinsip ini ya, saya akan memberikan problem kembali. Jadi kita belajarnya kebalik ya. Jadi tidak memahami definisi dulu, baru kemudian contoh ya. Karena kalau di PMR itu kan lebih banyak terbalik gitu ya. Sifatnya kita induktif ya, bottom up gitu sifatnya. Jadi kita belajar dari contoh-contoh dulu, kemudian kita membuat pola, sehingga kita bisa membangun konsep itu dari pola-pola yang sudah kita buat. Ya, untuk memahami ketiga prinsip ini, saya akan berikan problem selanjutnya tentang ini sandwich problems. Ini kalau sebentar, sandwich problem itu seperti apa? Semoga cukup memahami ya. Sandwich problems saya bacakan ya. Sebuah kelas melakukan perjalanan ke museum dengan 4 mobil terpisah ya. Sekolah menyediakan makan sandwich untuk setiap kelompok ya. Oh, Haidar, silakan angkat tangan. Silakan Haidar. Ya, Masih mau tanya, Pak. ya. Ya baik, jadi mohon maaf, share screen-nya di saya masih belum kelihatan. Oh, udah. Oh, belum, sebentar. Sudah? Silakan. Eh, di jawaban saya kan, di soalnya kan itu ada yang menduga kalau ada yang nggak adil ya. Jadi saya mengambil kasus 1 sama kasus 3 karena itu yang paling jomplang. Jadi yang kasus 1 itu cuma 3 roti, kasus 3 itu 7 roti. Nah, setelah menggambarnya secara bertumpuk itu, dan saya bagi-bagi. Strateginya adalah membagi sama rata kepada siswa dalam beberapa kali pembagian. Di sini di sesi pertama pembagian ini siswa itu akan mendapatkan setengah roti. Ketika siswa mendapatkan masing-masing setengah roti,
Maka di sini didapatkan bahwa kelompok 1 memiliki sisa 1 roti. Kemudian Kalau kita kaitkan dengan apa namanya self develop model ya, di mana ini salah satu dari prinsip pendidikan matematika realistik bahwa siswa itu menggunakan model yang dibangun sendiri oleh siswa ya, yang berupa tadi gambar ya, tidak hanya sifatnya model matematika formal ya, tidak hanya sifatnya formula ya, atau rumus yang sering kita jumpai di buku teks matematika ya. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika sudah tahu bahwa model itu seharusnya dibuat sendiri oleh siswa, maka langkah selanjutnya adalah guru itu memandu siswa untuk menemukan kembali ya, atau guided reinvention, menemukan kembali konsep matematika tertentu yang sifatnya lebih natural gitu ya, yang menurut pemikiran siswa. Kalau dalam konteks tadi misalkan tentang pembagian pecahan gitu ya. Nah, yang dimana itu diperlakukan sama seperti layaknya matematikawan zaman dulu menemukan konsep pembagian pecahan. Nanti setelah saudara melihat ada beberapa macam cara gitu ya, kita bisa menempatkan ya, oh ternyata misalkan jawaban si A itu berada di level yang paling bawah, ada yang sangat menggunakan konkret ya. Beberapa teman menggunakan yang model matematika berupa roti tadi, ada yang juga langsung menggunakan pecahan ya, ada yang langsung menggunakan perbandingan. Ini bisa macam-macam. Nah, tugas kita di guided reinvention itu adalah memandu bagaimana supaya siswa kita itu bisa lebih mulus ya jalannya dari proses matematisnya dari yang paling konkret menjadi paling formal dengan berbagai lintasan belajar yang ada. Kira-kira begitu. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti kira-kira saudara akan membuat semacam gunung es ini ya, mendesain pembelajaran untuk konsep tertentu dari mulai model paling konkret sampai model paling formal ya, kira-kira begitu. Ya. Nah, kira-kira itu yang bisa kita diskusikan ya dari pembelajaran hari ini. Sebelum saya tutup ya pembelajaran hari ini, mungkin saya akan minta 1-2 orang untuk berefleksi tentang apa yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pembelajaran hari ini tadi udah belajar tentang apa itu realistik. Terus habis itu belajar juga tentang pemahamannya siswa-siswa yang bisa saja berbeda-beda dari satu kasus. Terus kedalaman materinya juga bisa berbeda. Matematika realistik itu berarti mengajarkan kepada siswa seperti pendekatan matematika itu lewat dunia nyata gitu. Jadi dari keseharian siswa yang lebih mudah untuk dipahami siswa terlebih dahulu sebelum ke formula atau rumus-rumus matematika yang cukup abstrak. Ya. Sudah, Pak. Cukup menarik ya yang disampaikan oleh Ika tadi, atau dalam bahasa kita namanya ada proses matematisasi ya sebagai kata kunci dari pendidikan matematika realistik. Maka nanti di pertemuan selanjutnya adalah adik-adik akan diminta ya untuk apa ya, menantang diri untuk pertama mendesain dulu bagaimana mendesain masalah yang sifatnya realistik ya, yang bermakna, yang menantang bagi siswa gitu ya kira-kira. Dan selanjutnya nanti baru mendesain pembelajaran secara penuh untuk proyek mata kuliah akhir dari mata kuliah ini. Oke, terima kasih atas diskusi pada hari ini ya, sangat menarik saya kira, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk tugasannya silakan nanti kita bahas ya di LMS secara sinkronus ya maupun sinkronus di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.